Permisi, saya dari kepolisian. Saya mendapatkan laporan dari anggota saya mengenai pengeroyokan yang terjadi di rumah Pak Tono tadi malam. Maaf, Mbak ini siapa ya? Dia Linda, Pak. Sepupu saya. Saya kan udah pernah jelasin ke Bapak. Tapi selama proses penyidikan kemarin, sepertinya saya belum bertemu secara langsung dengan Mbak Linda. Apa ada yang bisa memberikan konfirmasi bahwa Mbak Linda ini adalah sepupu Anda? Semua supir saya tahu, Pak. Kalau Linda ini sepupu saya. Perlu saya panggilkan? Silakan. Pak Mutar. Pak. Pak. Bapak polisi ini tanya, siapa Linda? Karena dia perlu saksi. Coba sekarang Bapak jelaskan, Linda itu siapanya saya sama Siva. Mbak Linda ini sepupunya Pak Brian. Mbak Linda ini sering datang sini dan juga sering nginep di sini. Oke. Kalau gitu terima kasih atas penjelasannya. Mas Brian, aku mau pergi dulu ya. Sebaiknya aku tunda mengkonfirmasi hasil visum dan mencoba menggali fakta lebih dalam lagi tentang status Linda dan Brian. Mbak, maaf, sebelum Anda pergi, saya ingin memberikan himbauan. Kalian berdua tidak boleh bepergian jauh selama proses penyelidikan kasus kematian Siva belum selesai. Loh, kenapa saya jadi ikut diawasin? Polisi curiga sama saya. Iya loh, Pak. Kenapa jadi kita ngawasin, Pak? Udah jelas Pak Tono yang bersalah, Pak. Dia yang udah ngebunuh istri saya. Kenapa dia dibebasin coba? Saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Dan saya minta kerjasamanya, tolong kooperatif. Saya permisi. Ya udahlah. Kita ikutin omongan dia. Terserah kah? Aku mau pergi sama ibu-ibu sosialita. Hai, Linda. Wow, ini mobil baru ya? Iya dong. Kemarin warnanya merah, sekarang putih. Gonta-ganti terus nih. Suaminya emang kerja apa, Lin? Ya, beginilah kalau punya suami usaha rental mobil. Masih kecil-kecilan sih, tapi mau pakai mobil apa aja tinggal pakai. Wah, nggak main-main ya usahanya rental mobil. Nggak mungkin lah kalau nggak punya uang banyak. Oh iya, nanti kalau geng arisan kita mau rental mobilnya di suami saya aja. Kebetulan saya juga ada rencana mau tambah mobil baru sih. Nanti boleh deh lihat-lihat ke rental kamu ya. Aku boleh lihat nggak dalam mobilnya? Boleh, sebentar ya. Kok bau ya? Anda cium nggak? Mobil bagus-bagus tapi bau ya. Oh, tapi mungkin belum dicuci kali mobilnya ya. Nggak bawa apa-apa kok. Ya udah kalau gitu kita masuk duluan ya. Ya tante, bye. Apa? Sat? Hei, kok kamu nggak bilang sama mama kalau kamu mau makan siang di rumah? Ya nggak apa-apa, Ma. Tadi aku ada penyidikan deket sini. Nah, sekalian pas aku arah balik, mampir dulu ke rumah, aku lapar. Kalian dari mana? Biasa sayang, pulang arisan. Oh, ya. Katanya kamu lagi nonton apa sih? Serius banget? Sat, itu Linda kan? Hah? Sini coba mama lihat dulu. Coba. Iya, ini Linda loh. Anak temen arisannya mama. Loh kok dia ada di video ini, Sat? Mama kenal? Dia kenal banget. Dia ini sering banget diomongin sama ibu-ibu arisan. Kalau setiap datang arisan, mobilnya gonta-ganti. Katanya sih suaminya itu ya tukang rental mobil. Suami? Wah, ini kan Brian. Brian itu suami Shiva yang udah meninggal. Kok sekarang jadi Linda istrinya? Ya kalau masalah ini Tante juga kurang tahu ya. Pokoknya yang Tante tahu katanya suaminya itu punya rental mobil yang namanya King Car Rental.
Dan orangnya tajir banget lah, katanya sih gitu loh. Gimana kondisinya Pak pagi ini? Alhamdulillah Sus, badan saya sudah nggak sakit lagi. Oh ya suster. Coba lihat video ini Sus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bapak, masuk Pak. Ya, baik. Ini video apa ya Pak? Saya sengaja memang merekam semua video ini karena saya lihat kedatangan orang ini. Permisi, Loh, Mas Satria, kok kesini? aku butuh ketemu Pak Tono untuk menanyakan beberapa hal. Pak Tono, sebelum Bapak berangkat sholat subuh ke masjid, apa Bapak melihat ada sebuah kejanggalan? Memang saat saya mau mencari udara segar setelah saya melakukan sholat tahajud, saya sempat mendengar pertengkaran dari rumahnya Mbak Siva. Tapi saya nggak tahu persis apa yang mereka ributkan. Bagaimana dengan wanita bernama Linda, Pak? Apakah Bapak tahu? Menurut informasi, dia sepupunya Brian. Pak Tono, saya yakin Bapak tahu sesuatu di antara mereka. Tolong Pak, karena menurut informasi, Linda mengaku sebagai istri, bukan sepupu. Saya harap Bapak bisa membantu pihak kepolisian dengan berkata jujur. Ini semua demi mengungkap kasusnya Siva. Mbak Siva memang orangnya baik, Pak. Saya pernah bilang sama Mbak Siva kalau suaminya Mas Brian ini selingkuh dengan Mbak Linda. Sepertinya Mas Brian memang menyampaikan ke semua orang kalau Mbak Linda itu sepupunya. Sampai-sampai saya difitnah mengadu domba keluarga mereka. Baik, itu artinya Siva juga mendapatkan tekanan dari suaminya untuk ikut menyerang dan memfitnah Pak Tono. Saya bersumpah kalau Mbak Siva itu orangnya baik, Pak. Saya yakin Mbak Siva tidak akan berbuat jahat sampai memfitnah saya. Sayang, sibuk banget. Sayang, beliin aku kalung berlian dong. Aku kan ikutan geng arisan sosialita. Masa cuma aku doang yang gak pakai berlian mahal? Nggak punya duit ah. Kamu bohong. Kamu sangat pelit ya sama aku. Kamu kan bisa jual mobil kamu buat beliin aku berlian. Enak aja kamu ngomong. Kenapa mobil nyala sendiri ya? Ada apa ngagetin aja lu? Makanya. Nyala sendiri. Linda! Linda! Mas, kok ini mobilnya nyala sendiri sih, Mas? Mas, ayo kita pergi, Mas.
akan bantu kamu. Dan polisi juga akan nangkep mereka. Percayalah. Udah, sesudah ini lu bakal tenang. Lu percaya deh, kata orang apalagi yang nggak punya dosa, di sana hidup bakal enak. Jangan sampai lu nyesel, ya. Angkat. Bangun. Jangan bergerak apalagi mencoba melawan. Kami sudah membawa surat penangkapan Anda dengan tuduhan tindak pidana KDRT dan dugaan pembunuhan terhadap istri Anda Syifa dan saudari Linda. Anda harus ikut ke kantor untuk diperiksa. Apakah Anda keterlibatan dalam kasus ini atau tidak? Ditambah lagi kami sudah mempunyai bukti. Anda bukanlah sepupu, melainkan istri dari pelaku. Saya nggak salah, Pak. Yang salah itu tua bangka itu, Pak Tono, Pak. Cukup nanti dijelaskan di kantor polisi. Tapi satu hal yang pasti, bukti adanya KDRT terhadap Syifa menunjukkan bahwa seumur hidupnya Syifa selalu mendapatkan penyiksaan dan penderitaan. Coba kalau Syifa nurut sama saya, nggak akan kejadian kayak gini, Pak. Saya mau Anda jelaskan kepada saya sekarang juga. Apa yang terjadi pada malam itu hingga Anda tega menghabisi nyawa istri Anda sendiri. Sa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mas Brian! Apa-apaan ini, Mas? Kamu nikah sama sepupu kamu sendiri? Tolong jelasin semuanya, Mas. Syifa, kenapa kamu udah pulang jam segini? Pak, Bapak boleh pergi. Baiklah kalau gitu Mas, saya permisi ya Mas. Iya. Jadi benar kata Pak Tono. Kalau Linda ini bukan sepupu kamu, tapi selingkuhan kamu, Mas. Aku bodoh percaya sama kalian. Kamu nggak pantas Mas Brian. Harusnya dia dari dulu hanya milikku seorang. Keterlaluan kalian. Coba. Aku tahu kamu bakal ngomong sama Pak Tono kan? Lepasin, Mas. Kemana kamu? Kabur kamu! Jangan. Syifa! Semuanya sekarang semakin jelas. Anda kami tangkap dengan tuduhan pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP. Ditambah lagi dengan pasal 170 KUHP tentang kekerasan dan juga persekusi terhadap pihak yang tidak bersalah. Jovi, Bayu, bawa ke kantor. Siap, Dan. Ikut saya. Jadi tujuan Anda mengundang saya ke sini untuk apa?
Iya, Pak. Sebelumnya perkenalkan, saya Satria Mahendra. Anak dari almarhum Baskara Mahendra. Saya yakin Bapak familiar dengan nama tersebut. Dari data dan berkas-berkas yang saya periksa, Pak Januar adalah orang yang menangani kasus kematian ayah saya. Apa benar, Pak? Saya udah agak lupa ya. Kasus itu sudah lama banget. Lebih dari 17 tahun yang lalu. Lagi pula kasusnya sudah ditutup sejak lama. Saya tahu kok, Pak. Justru ini maksud dari kenapa saya ingin bertemu sama Bapak. Apakah ada unsur sabotase di balik kematian ayah saya? Tapi seingat saya, kasus tersebut sudah ditutup dengan kesimpulan tidak ada unsur pidana sama sekali dalam kematian almarhum Baskara Mahendra. Kenapa sulit sekali menemukan fakta tentang kematian Papa? Aku yakin ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Tapi aku nggak akan nyerah buat nyari tahu kebenaran ini.